Pemirsa, kita sampai di akhir acara. Filosofi di ruang kelas suatu generasi akan menjadi filosofi suatu negara di masa depan, kata Abraham Lincoln. Sekarang saya ke Pak Saleh Daulay, Partonan Daulay dari PAN. Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara dan seluruh pemirsa TV One di seluruh Indonesia yang saya cintai, saya banggakan. Saya tidak tahu mulai dari mana lagi karena semua kayaknya sudah disampaikan, tetapi ada pokok-pokok hal penting yang mungkin penting juga untuk diuraikan lagi. Pertama soal Muhammadiyah, ya. Jadi ketika saya mau diundang hadir di sini, saya juga diskusi dengan beberapa tokoh-tokoh Muhammadiyah, para pengurus Muhammadiyah. Karena kebetulan saya ini merasa agak pas untuk diundang ke sini karena saya punya background sebagai dosen sebelum jadi anggota DPR. Jadi saya mengerti dan saya juga pernah sekolah sampai kemana-mana gitu, sampai gelar S3, alhamdulillah. Saya juga mantan ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah, jadi saya paham dan saya kenal semua pengurusnya. Dan ketika ditanya Bang Karni tadi kira-kira Muhammadiyah keberatannya apa, sebetulnya ketika saya tanya itu mereka menjelaskan, sudah kami jelaskan secara terbuka di media. Jadi masyarakat umum mestinya sudah tahu alasan kami. Alasan mereka itu paling tidak ya secara umum dijelaskan bahwa Muhammadiyah mundur dari program POP ini karena memang sejak awal ini dinilai sudah bermasalah. Ada ketidaktransparan, ada ketidakfairan di dalam pengelolaan POP. Ini alasan pertama. Kemudian Bang Karni, yang kedua, Muhammadiyah itu ketika mengajukan program ini kelihatannya hampir tidak dapat. Kenapa? Karena persoalan badan hukum. Jadi badan hukum Muhammadiyah itu diurusnya itu sejak zaman Belanda. Jadi yang mengeluarkan badan hukum itu pemerintahnya itu dulu tuh, zamannya lama sekali. Tetapi itu kadang-kadang sering sekali itu enggak diakui badan hukum itu. Maka Aisyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah yang punya sekolah-sekolah banyak di Indonesia ini, kita kan mengelola lebih dari 30.000. Ini supaya Pak Nadiem tahu nih, Muhammadiyah itu. Itu Aisyah itu enggak lolos Pak. Enggak lolos, jadi bukan termasuk salah satu dari yang menerima tadi, yang dinyatakan menerima. Enggak jelas ini apa masalahnya. Kelihatannya ketika saya tanya, kenapa sih gitu? Kelihatannya karena badan hukumnya dianggap tidak sah. Karena badan hukum semua ortom, organisasi otonom Muhammadiyah itu mengacu kepada Muhammadiyah. Sama dengan saya kira NU dan juga organisasi-organisasi sejenis yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya ada contoh yang menarik juga. Kita punya kampus besar Bang Karni. Jadi kalau Pak Nadiem ini mau tanya kontribusi Muhammadiyah untuk pendidikan, saya kira ya datanglah ke UMS Surakarta, ke UMM di Malang, ke UMY di Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta. Biar kita tunjukkan bagaimana Muhammadiyah itu serius untuk berkontribusi. Bukan hanya dapat gajah-gajah tadi. Muhammadiyah ini seluruh yang dia miliki diberikan untuk Republik ini. Jadi kan dikasih gajah nih Muhammadiyah itu, tapi gajahnya satu kalau nggak salah saya. NU dikasih gajah satu. Apa itu tadi yang foundation tadi, Sampurna Foundation sama Tonato Foundation dikasih 2 gajah. Muhammadiyah itu bisa ngasih ribuan gajah untuk Republik ini. Saya mau kasih contoh, ini sekarang rumah-rumah sakit Muhammadiyah itu kan melayani orang-orang sakit tuh. Sampai hari ini utang BPJS masih banyak tuh, dan seringkali saya sampaikan. Jadi bukan hanya ratusan miliar, bahkan pernah 1 triliun lebih. Gak apa-apa, Muhammadiyah tetap akan berkhidmat untuk negeri. Jadi ketika Muhammadiyah mengatakan kemarin bahwa kami akan menarik diri dari program itu, mengundurkan diri, bukan berarti merajuk begitu. Dia mengatakan kami akan tetap berkontribusi untuk negeri ini. Menterinya, terserah menterinya siapapun. Gak ada urusannya, pendidikan akan tetap dikelola oleh Muhammadiyah. Berarti bukan kayak orang misalnya udahlah kami nggak ikut-ikutan, enggak, tetap
Saya pastikan bahwa Muhammadiyah akan melakukan itu. Itu hal pertama, Bang Karni. Jadi Muhammadiyah ini saya kira sama dengan NU juga. Ya, NU coba banyak pesantren, mereka menjaga moral bangsa ini. Muhammadiyah menjaga moral bangsa ini, tahu-tahu nggak dihitung. Ini persoalan pertama, makanya tidak heran saya begitu membaca berita ini, saya pelajari semua nih tentang Nadiem ini, prestasinya apa sih sebetulnya kawan ini. Ya enggak, jadi saya pelajari semua Bang Karni dan saya mungkin yang pertama Salsoy mengatakan Nadiem Makarim harus dievaluasi oleh Presiden. Evaluasi itu macam-macam, kan Presiden mengatakan kemarin waktu marah-marah di istana tanggal 18 Juni tahun 2020 Presiden mengatakan evaluasi itu bisa macam-macam. Bisa menghapus atau membubarkan lembaga, bisa melakukan reshuffle dan reshuffle itu macam-macam juga. Bisa dipindahkan ke kementerian lain atau bisa di-off-kan sekalian begitu. Maka karena itu dievaluasi dalam konteks itu ya silakan saja kita lihat. Tadi sudah banyak sekali, saya kira dari semua pembicara yang ada di sini hampir 99% mengatakan ada masalah di Kementerian Pendidikan ini. Saya mau kasih contoh-contoh Bang Karni. Saya kebetulan sudah melakukan riset ini dan saya sudah nanya banyak orang termasuk menanyakan hal ini ke Komisi 10 teman-teman saya yang ada di sana dari fraksi saya dan juga ke orang para pejabat yang ada di Kementerian Pendidikan. Nanti silakan dari mewakili Kementerian Pendidikan menjawab apa yang saya akan sampaikan ini. Pertama misalnya, saya mau tanya dulu, kira-kira kalau Menteri mengatakan tadi meminta maaf, kemudian mengatakan bahwa dua yayasan tadi itu tidak menarik dana lagi atau tidak diberi anggaran lagi dari dana APBN untuk program ini, apakah persoalannya ini menjadi selesai? Jawabannya tidak selesai. Kenapa? Karena mereka menarik diri atau pengumuman itu muncul setelah ribut. Kalau memang dari awal nggak ikut-ikutan ya nggak usah ikut di situ. Tapi setelah ribut baru menarik diri. Mana pesan moralnya di situ? Masa menteri kita jadi juru bicara yayasan-yayasan itu? Yayasannya dong yang bicara. Itu satu hal. Yang kedua, tadi Ketua Komisi 10, saya percaya dengan beliau. Karena beliau memang tugasnya bidang ini. Mengatakan skema pembiayaannya itu hanya satu. Menterinya tadi bilang apa? Skemanya ada 3. Kalau apa yang disampaikan oleh menteri itu beda dengan apa yang disepakati dengan DPR, apa itu namanya? Enggak boleh Menteri Pendidikan itu berbohong. Kalau sudah berbohong di publik seperti ini, mau apa lagi? Pendidikan loh. Menteri Pendidikan itu menteri yang dicontoh, digugu, ditiru. Ini jadi problem. Nah karena itu ini persoalan bukan sepele, katakanlah ya simple bukan seperti itu. Kalau katakanlah misalnya NU nggak dapat, NU itu kaya, nggak dikasih juga nggak apa-apa, akan tetap jalan. Muhammadiyah nggak dikasih juga nggak apa-apa, akan tetap jalan. Yang lain juga begitu saya kira, PGRI dan seterusnya. Tetapi persoalan ini, manajemen di Republik kita ini, itu betul-betul harus ya kita luruskan. Maka tadi kalau ada saran yang mengatakan ini ditunda dulu lah gitu. Menurut saya bukan ditunda, dihentikan. Kan ada kesalahan di situ. Katanya tadi belum dibahas di DPR anggarannya, yang penunjukannya nggak fair. Berarti apalagi yang baik dari situ? Dan kalau kata ahli pendidikan kita tadi ini belum tentu bisa menghasilkan apa-apa, lalu apa gunanya? Nah, karena itu dihentikan. Kemudian yang berikutnya, Bang Karni, itu Nadiem. Saya dengar ini, dia ini mengelola Kementerian Pendidikan itu dengan cara birokrasi dalam birokrasi. Apa itu? Nanti silakan dicek. Di sana itu dominasi kewenangan itu ada di staf khusus dan tim-tim ahli atau tim teknis. Jadi staf khusus dan tim teknis. Ada di sana bahkan satu orang staf khusus yang katanya itu kewenangannya itu luar biasa besar. Bahkan bisa memerintahkan dirjen, direktur dan seterusnya. Bahkan Bang Karni untuk pengurusan anggaran, pengalokasian dan macam-macam segala macam itu diurusnya oleh staf-staf khusus ini. Mana dirjen-dirjen itu? Di dalam birokrasi dirjen yang mesti mengurus hal-hal seperti ini. Kan ada kepala biro perencanaan di situ, ada dirjen di atasnya.
Dirjen-dirjen kan semua udah jelas tugasnya. Tapi itu katanya nih, nanti silahkan dijawab. Itu ya banyak kewenangannya tidak maksimal dan diambil alih oleh staf khusus dan tim teknis. Jumlahnya berapa nih staf khusus? Staf khusus menteri di sana itu ada 6 orang, Bang Karni. Kemudian yang tim teknisnya itu lebih dari 20 orang. Dan ingat, tim teknis ini diambil dari lembaga-lembaga yang MOU tadi. LPSK apa tadi namanya itu? Jadi kerjasama kan ada MOU itu dengan lembaga-lembaga PSPK ini. Kemudian orang-orang di PSPK inilah yang direkrut untuk menjadi para pejabat di sana. Bahkan ada yang setingkat dirjen. Ada yang jadi staf khususnya, ada yang tim teknisnya. Itulah yang berperan. Maka jangan heran kalau urusan Kementerian Pendidikan ini seperti ini. Enggak kelihatan kok inovasinya apa inovasinya yang bisa dilakukan untuk Republik ini. Pendidikan itu Bang Karni bukan di Jakarta yang paling utama. Tapi di sudut-sudut negeri ini, di tempat-tempat di mana rakyat kita belum bisa bangkit, disitulah pendidikan diperlukan. Kalau misalnya yang dipikirin ini bagaimana orang online di Jakarta, ini biasa saja orang di Jakarta, ini nggak ada problem. Tapi tahukah di kepulauan-kepulauan kecil, di perbatasan-perbatasan Republik ini banyak orang tidak bisa akses internet. Banyak guru-guru yang tidak dibayar, banyak honor yang tidak digaji oleh Republik ini. Mana? Ini loh yang paling penting dipikirin, ini 595 miliar dibagi-bagi begitu saja. Kemudian Bang Karni, ada contoh-contoh kebijakan yang maladministrasi. Misalnya contoh penunjukan Dirjen PAUD. Ya, itu tadinya kan masih berstatus sebagai anggota BNSP namanya. BNSP ini adalah lembaga independen yang ada di Kementerian Pendidikan. Nah, tetapi dia ditunjuk sebagai dirjen selama 4 bulan. Setelah 4 bulan baru dia mundurkan diri. Ini kan tidak fair, gak boleh orang yang independen masuk ke dalam struktur birokrasi. Ini salah. Yang kedua, ada Dirjen Vokasi tadi yang disebut-sebut. Dirjen Vokasi itu waktu dia mau mendaftar masuk ke Eselon 1 itu, statusnya kan PNS di UGM dan belum cukup syarat untuk masuk Eselon 1. Tapi tetap aja masuk. Mestinya ini tidak lolos seleksi administratif karena di dalam penilaian-penilaian ada seleksi administratif namanya. Tapi dia nggak masalah, lolos. Setelah lolos 3 besar lah baru dia mengundurkan diri. Nah ini jadi problem. Kemudian ada lagi beberapa penunjukan posisi Eselon 2 yang sebetulnya belum memenuhi persyaratan. Ini contoh, nanti silakan dicek tuh. Ada PLT Pusat Prestasi, PLT Puslitjak, PLT Pusdatin, dan seterusnya. Ini saya dapat data ini Bang Fahri, kenapa? Banyak orang yang gelisah sekarang ini. Banyak orang yang hubungi saya untuk ngasih data ini ke saya. Dan saya bersyukur itu. Yang penting lagi Bang Karni, ada satu lagi nih. Menteri kita ini elitis orangnya. Di dalam dunia pendidikan nggak boleh elitis, saya dosen dulu. Saya tidak pernah mengambil jarak dengan mahasiswa saya. Saya menganggap diri saya itu adalah bagian dari mahasiswa, mahasiswa adalah bagian dari saya. Saya dosen di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Bang Fahri, sama kampus kami dengan beliau. Nggak ada, ini elitis. Terkesan tertutup, membatasi diri untuk berbincang dengan para pejabat di bawahnya. Para pejabat di bawah itu, dirjen dan seterusnya itu lebih banyak diskusinya dengan siapa? Staf khusus tadi. Ini kan jadi problem ini. Maka ada jarak ini. Ada jarak kebijakan. Ya namanya nggak pernah ngobrol bagaimana? Ada jarak kebijakan itu. Nah kemudian kalau kita lihat, menteri kita ini jarang sekali turun ke lapangan Bang Karni. Dia tahu nggak sih di kampung saya itu sekolah berapa? Berapa yang sekolahnya Muhammadiyah, berapa sekolahnya NU? Tahu nggak sih di sana itu ada orang yang sekolah itu nggak pakai sepatu? Tahu nggak sih di sana itu ada orang yang misalnya yang bajunya cuma 1 dalam seminggu? Kalau yang dilihat itu hanya di Jakarta ini, di kota-kota besar saja ya gampang lah ngurus pendidikan seperti itu. Atau ukurannya Singapura misalnya. Karena saya dengar menteri kita ini sering ke Singapura.
Ya kalau lihatnya Singapura terus ya beda lah. Republik ini jangan dilihat di Singapura. Indonesia is Indonesia. Indonesia ini punya karakteristik khusus. Kita punya kearifan lokal. Kita punya kearifan nasional. Itu yang harus dibangkitkan dalam pendidikan kita. Nggak bisa dong pakai tolak-tolak ukur. Oh ini harus seperti Amerika. Nggak bisa. Memang bisa gampang begini membalikkan tangan urusan pendidikan ini. Makanya ketika orang sekarang kesulitan untuk mendapatkan akses internet dan lain sebagainya, mana jawaban Pak Menterinya? Katanya ahli internet, bisnisnya bisnis internet. Maka saya katakan ini beliau ini pendidik, pebisnis atau apa? Saya belum pernah lihat riwayatnya menjadi pendidik. Nanti jangan-jangan kita suruh bikin kurikulum dulu atau silabus deh. Bikin silabus dulu menterinya ini. Maka saya bilang sama presiden, bukan karena saya tidak suka personal, enggak, ini bukan urusan personal. Saya minta presiden itu untuk evaluasi supaya apa? Supaya ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Menterinya itu bisa mendatangkan sesuatu yang bermanfaat. Saya yakin Nadiem itu orang pintar, saya setuju Pak. Tapi jangan-jangan bukan di sini tempatnya. Bisa jadi di tempat lain, di kementerian lain, bukan Kementerian Pendidikan. Bukan berarti saya, udah diputus saja, enggak. Kan bisa jadi dicari tempat lain. Kemudian berikutnya Bang Karni, ini kan jujur ya, tadi semua mengatakan terobosan untuk PJJ enggak ada. Pendidikan jarak jauh ini enggak ada terobosannya. Tapi yang muncul adalah kerjasama dengan Netflix dan Google. Ini sebetulnya lagi-lagi ini persoalan bisnis ini. Memang enggak apa urusannya Pak Saleh dengan Netflix dan Google, enggak ada urusannya, tapi kenapa ini kerjasama yang model begini yang ditonjolkan oleh menterinya? Bukankah ada aspek-aspek tadi misalnya pembelajaran jarak jauh yang lebih penting daripada hanya sekedar nonton film Netflix ini? Atau kenapa tidak misalnya membuat lembaga-lembaga dalam negeri untuk dihidupkan? Masa anak bangsa ini nggak bisa gitu? Ini kan jadi problem juga. Kemudian Bang Karni, terakhir ini belakangan menteri kita ini membuat kebijakan bahwa dana BOS itu boleh berlangganan platform digital. Dana BOS. Ya ini karena mungkin COVID ini sebetulnya sepintas bagus Pak. Tetapi faktanya orang-orang tetap nggak bisa dapat juga akses internet itu walaupun dana BOS digunakan untuk itu. Lalu nama-nama yang disebut dengan platform-platform itu kan memang disamarkan lah, nggak disebut. Tapi ujung-ujungnya karena ada aturan tentang dana BOS ini ada beberapa perusahaan langsung atau tidak langsung memang mendapatkan manfaat dari ini. Ini nanti tolong ya dari Kementerian Dikbud ini silakan. Jangan saya dianggap salah bicara di sini karena saya juga dapat informasi yang sudah saya cek memang beberapa kali kepada orang-orang yang memberikan informasi itu. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting menurut saya Bang Karni soal COVID-19 dan pendidikan. Kalau mau ditanya sebetulnya yang terdampak COVID-19 ini di Indonesia yang paling parah itu apa? Jawabannya ada dua. Yaitu ekonomi dan pendidikan. Ekonomi dan pendidikan. Jadi kalau ekonominya nggak bisa bergerak dengan baik, maka pengelolaan atau penanganan COVID-19 di Indonesia ini mungkin akan terkendala. Tetapi pada saat yang sama, kalau pendidikannya kita biarkan mandek, nggak jalan, nggak berjalan sebagaimana mestinya, maka bagaimana anak-anak bayangkan kalau 5 bulan, 6 bulan mereka di rumah nongkrongin, itu susah sekali. Saya emak-emak, Bang Karni. Emak-emak itu banyak yang ngadu sama saya lewat media sosial, ada juga emak-emak yang telepon, bahkan emak-emak di rumah saya, istri saya. Itu kan anak saya ada 2 orang yang sekolah SD, 1 kelas 2, 1 kelas 6, satu lagi SMA. Itu ditangani 1 orang oleh seorang ibu. Belum lagi yang kelas 2 minta diajari ini, terus yang kelas 6 minta diajari itu, dan kadang-kadang kalau saya masih di rumah masih bisa saya temani. Bayangkan ini, dan belum tentu semua pelajaran itu dikuasai oleh emak-emak ini. Ibu-ibu kita ini bukan berarti kita underestimate, mereka pasti senang untuk ngajari anaknya. Tetapi kan belum tentu semuanya. Nah sekarang saya tanya, modifikasi pendidikan apa, terobosan apa yang bisa dilakukan oleh menteri kita ini untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini? Mana nggak ada saya dengar. Belum ada saya dengar misalnya kayak Pak Nadiem ngomong ya kita mau buat begini, semua kita gratiskan, bagaimana nanti guru-guru datang ke rumah-rumah, bagaimana guru bergiliran, dan macam-macam. Belum ada. Maka sekolah-sekolah sekarang nih Bang Karni bikin sendiri kebijakannya.
Ada yang sekolahnya orang-orang kaya, ya alhamdulillah bisa semua sekolah dengan baik. Dan di rumah walaupun jenuh sebetulnya. Anak-anak kalau nonton layar televisi komputer terlalu lama itu bisa rusak mata. Ya kan? Kemudian kalau terlalu lama menonton itu, kemudian itu main game dan lain sebagainya itu tidak baik. Dan ini problem-problem seperti ini nggak ada solusinya. Saya nggak tahu apa yang dikerjain dalam kementerian ini. Belum lagi tadi, ada yang Merdeka Belajar, ada yang ini soal ini, ternyata nggak ada yang baru. Mana terobosannya? Nah karena itulah Bang Karni yang terakhir sekali lagi, ada hadis Rasulullah SAW, ya, di dalam hadis Bukhari dijelaskan begini, Iza usnidal amru ila ghairi ahli fantazirus sa'ah. Jika kita menyerahkan suatu urusan kepada orang yang gak ahli di bidangnya, fantazirus sa'ah, maka tunggulah kegagalannya, tunggulah kehancurannya. Bayangkan tuh kalau misalnya orang gak pas di situ, kita paksakan tuh di situ. Ini soal menteri kan bukan gagah-gagahan. Ini soal menteri, soal pengabdian. Menteri ini soal bagaimana berbuat untuk bangsa ini, bagaimana kita untuk berbuat dalam rangka memperbaiki pendidikan kita di Indonesia. Saya kira ini hal-hal pokok Bang Karni. Ya, saya berani mengatakan ini dan bertanggung jawab pada Allah karena saya yakin bukan karena saya benci, bukan karena saya nggak suka, tapi saya ingin pendidikan kita ini bisa berjalan lebih baik. Karena saya meyakini bahwa pendidikan bisa merubah nasib. Saya dulu orang susah, saya orang tidak mampu, saya termasuk dari orang miskin, tapi alhamdulillah karena dengan berkat pendidikan saya bisa punya rumah di Jakarta, punya kendaraan di Jakarta yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Inilah yang mesti harus kita pikirkan bersama. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.